Cut. Udah kayak anjing ya? Gua anjing ya? Gua kami loh. Film ini tuh lahir dari rasa cinta kami ingin negara ini jadi lebih baik gitu. Terus kayak kita berpikir apa ya kontribusi yang bisa kita lakukan gitu. Dan Wah, anak kreator kita tuh selalu berembuk gitu ya kan, dan pada saat kita membentukkan usulan gitu, kita punya pitching days. Nah, salah satunya yang akhirnya muncul itu ya merasa excited gitu dengan idenya adalah Agen 2 ini. akhirnya tercetuslah gimana kalau misalkan kita bikin film agen. Kayak udah lama Indonesia lagi nggak bikin film tentang itu deh gitu. Agen tuh apa sih? Intel gitu ngomongnya. Awalnya gimana gitu? Ya, agen itu ada di sekitar kita, mereka bekerja dan mereka juga datangnya dari kita gitu. Kita tuh ada di dalam satu wilayah lo, ada di dalam satu gang lo gitu. Ya bisa aja gitu lo duduk sebelah dan sebelah kiri lo ini nggak tahu siapa gitu. Yang penonton selama ini tahu gitu, kalau ngomongin spy, kalau ngomongin agen itu udah ngomongin sesuatu ya yang very high class dan yang lain-lain. Justru malah kita mau membawanya ke percakapan yang lebih mendasar lagi gitu. Itu dulu tuh. Awalnya emang banyak kasus-kasus yang lain lah. Tapi pada akhirnya judul itu menjadi kayak pengalaman yang paling relatif sering. Jadi aku pernah keluar tuh pergi, pas jalan-jalan ada satu grup anak-anak dan mereka judul. Dan itu udah kedengeran dari suara-suaranya, dari musiknya. Artinya untuk, wah ini akses anak kecil ke judul itu lumayan mencar gitu dan banyak tuh. Jadi kayaknya kita harus angkat ini sih. Itulah kenapa kita jadi ngerasa judul ini penting ya untuk ada ya punya mediumnya untuk kita bicarakan lebih jauh di layar lebar supaya nggak sekedar jadi hard news tapi juga jadi storytelling supaya orang paham. Ya, dan lengkap ya. Judul ini lengkap banget untuk dilihat dari berbagai macam perspektif gitu. Satu, kerugian yang diciptakan luar biasa banget, angkanya luar biasa masif sampai nggak masuk akal gitu. Berkali-kali pendapatan negara gitu, kerugian yang diciptakan. Tapi yang kedua ya kenapa gue bilang lengkap, cara bagaimana ditanganinya tuh lucu gitu, quote unquote gitu ya. Dia asik banget untuk bisa kita olah gitu loh jadinya, untuk kita pertanyakan sama-sama gitu. Yang tadi kayak sudah bilang gitu bahwa ini adalah resiliensi gitu. Gak ada satupun institusi yang lolos kecuali Puanas. Nah ini saatnya Puanas bersinar, Mata. Gimana cara ngomongin hal yang sulit tapi kok susah banget gitu ya ngejualnya gitu. Ini kayak harus pakai komedi deh gitu ya. Makanya ketika di ruang development ini nama akhirnya Puanas. Oh oke, kalau kayak gitu lebih gampang nih kita terimanya gitu ya. Awalnya kayaknya gue nulisnya Puinas, terus abis itu Salah satu anak buah anak kreator nyeletuk lah, apa sih Puinas, puanas kali gitu. Terus ya filosofinya adalah kondisi negara saat ini sedang puanas-puanas ya. Iya. Kayaknya cocok deh gitu. Yang pertama Cidamet. Kedua juga agen. Jadi emang global. Selama proses penulisan film ini kita beneran kayak ketemu dari pelaku admin, orang-orang yang beneran kerja di luar negeri join dengan judul sampai beneran intelnya sendiri, agennya yang terjun ke lapangan juga gitu. Kita memang berusaha untuk riset dari jalur yang paling resmi, dalam artian maksudnya memang informasi intelijen dan struktur intelijen yang memang terbuka untuk sharing gitu ya. Tapi juga ada beberapa yang memang sumber-sumber lain yang mau agak lebih terbuka mendisclose peran-perannya dia sebelumnya gitu. Jadi karena kita sebelumnya emang udah sempet ngobrol sama seorang agen beneran, intel beneran, dia tuh ngasih masukan bahwa sebetulnya penyamaran yang oke tuh adalah penyamaran yang disesuaikan sama wajah gitu. Menurut beliau, kenapa banyak orang akhirnya nyamar jadi jurnalis, akhirnya nyamar jadi tukang bakso, karena tidak membutuhkan perawatan ekstra lah. Wajah lo yang merakyat itu bisa ngeblend sama rakyat biasa, jadi nggak banyak yang curiga gitu. Warga Plus 62 dari mana kita? Agen Plus 62. Gue sih berharap
Agen 62 ini bisa ngasih excitement, bisa ngasih debaran ke penonton. Kalau saya, this is fun, this is fresh, menyenangkan. Kita nonton set entertaining, baru pas selesai kita baru sadar, lah ngomong ini susah banget ini dong. That's the way that I feel for Agen Plus 62. Satu, karena genrenya 3 genre yang digabung jadi satu, itu menjadi experience yang sangat berbeda. Terus 2 agennya ya Keanu sama Rike di sini berperan sebagai Dito dan Martha, mencoba untuk menjalankan misinya. Itu grounded banget sih, kayak ya we can see them every day gitu, kayak sekeliling kita. Jadi bisa jadi, oh jangan-jangan kamu agen. Itu yang bikin seru gitu. Warga Plus 62. Jangan lupa nonton film Agen Plus 62 di bioskop. Jangan lupa, udahin aja interviewnya. Sampai. Bye. Ada slide.